Kata-kata dulu Mas Adam. Kata-kata hari ini, juara di depan mata, 2 laga, Persib siap menjadi naga. Bahaya ini naga-naga ini bahaya. Gue bingung sama orang-orang zaman sekarang ya. Udahlah, nggak usah lah lu ngurus lagi, Cok. Nggak usah lu datang-datang ke bandara buat nyerang pemain rival. Kita itu punya rivalitas. Oke, 90 menit aja. Nggak usah di luar-luar batas. Ayolah, dewasa lah. Oke, kita kalah, boleh, nggak apa-apa. Ya udah terima aja. Emang faktanya manajemen kita yang goblok. Yang harus kita datengin itu manajemen kita. Nggak usah kita datang-datangin ke rival. Nggak perlu kita kayak nyerang-nyerang rival. Udah, kita cukup 90 menit di lapangan. Kalau emang kita udah kalah, ya udah. Ayo kita terima aja dengan senang hati. Nggak perlu kita serang-serang. Lu boleh dukung ya, lu dukung pakai hati. Gue juga dukung pakai hati. Cuman nggak sampai begitunya banget. Lu sampai serang-serang rival dimanapun berada. Gue denger berita lagi tadi ya. Rumah makan Sunda diserang, nggak tahu sama siapa. Bilangnya Jackmania. Ayolah contohin gua Jackmania nih. Gue juga Jackmania, gue terima kekalahan. Karena emang tim kita manajemennya goblok. Gak usah kita nyalahin orang lain. Gak usah kita nyalahin musuh. Gak usah kita nyalahin siapa aja. Rivalitas cukup 90 menit. Dukung Persija itu gak harus ber-KTA bro. Ayolah dewasa yuk, ayo semuanya dewasa, yuk. Ayo bangun. Kita bangkit lagi, musim depan masih ada musim selanjutnya. Kalau emang kita masih kalah lagi, berarti emang manajemen kita tolol. Gua nggak mau dari banyaknya supporter di Indonesia, banyak lagi nyawa yang melayang karena hanya mendukung tim, tapi saling serang supporternya. Gue gak mau itu terjadi lagi, Cok. Ayo, kita terima kekalahan itu. Ya, kita harus mengaku kalah. Ya, kita harus ngaku kalah. Gak usah malu-malu. Oke, gue terima itu kalah. Terima dengan senang hati. Kita bangkit bersama, oke? Ayo. At least stadion gue gak numpang. Main aja sekarang di Kalimantan, numpang. Sebenarnya nggak numpang, itu gara-gara nggak ada izin aja Jakarta, jadi sudah banyak stadion banyak. At least gue punya gym sendiri bos, nggak bayar per bulan. Masa gym per bulan? Udah kayak apa tahu, member gym bos, member. Uang dipermasalahin, yang penting tuh apa? Bintangnya 4 bos. Cuta. Ini lagi bahas bintang gue 11 bos. 11 ini 11, inget ya 11 dari mana? Logonya aja cuma 1. At least Alah, Persib tuh gak ada yang jelek, jadi gak bisa di at least-in. Bingung kan lu mau ngomong apa? Ya. At least gue bukan El Sosmed. Cetas Sosmed. Besok tuh kita main tanggal berapa sih? Tanggal 10. Oh, kayak kemarin gue ngalahin lu ya. Asya 1-0. Asya, gak bisa ngomong kan lu, bingung ya. Jadi ini gak menguntungkan pihak manapun, gak menguntungkan Persib, gak menguntungkan Persija dari segi finansial. Yang kedua, dari segi teknis. Mungkin banyak yang akan berpikir, oh gampang nih sekarang bagi Persib nih bermain di Samarinda. Yang enggak juga pak. Dari mana gampangnya bagi mereka? Coba lihat track record dari pertandingan-pertandingan away Persib. Banyak mereka kehilangan poin itu di pertandingan away. Justru mereka kuatnya itu di kandang kan. Hanya 1 kali imbang lawan Arema FC. Tapi di pertandingan-pertandingan away banyak kehilangan poin. Bahkan kekalahan itu di pertandingan away. Dan bagi Persija, wah ini menguntungkan nih bagi Persija. Bermain di kandang atau stadion yang biasa dipakai oleh Borneo FC. Karena kemungkinan fans dari Borneo FC akan mendukung Persija. Karena Borneo FC kan head to head dengan Persib. Saya pikir enggak juga lah. Mereka justru akan mendukung tim mereka. Ya nanti akan bermain di Bali. Ya bahwasannya tim mana yang menang itu urusan yang berbeda. Kalau Persija menang kan Persija akan semakin dekat juga ke Borneo. Dan belum tentu juga Borneo-nya menang. Pada tanggal 11 Mei. Jadi saya memberikan penjelasan secara netral nih. Ya netral. Saya yakin kok supporter-supporter yang cerdas dari Persija dan juga dari Persib. Ya tentu sekarang akan lebih fokus ke pertandingan. Dan tentu Persija dalam hal ini yang paling dirugikan. Ya kan? Karena mereka kan
akan away, mereka nggak dapat potential income dari tiket, tentu mereka akan merasa lebih dirugikan. Nggak ada kepastian juga bahwa ada salah satu tim ini yang akan menang ketika bermain di stadion sendiri. Enggak, ini akan berat pertandingan. Definisi beneran cacing-cacing naga-naga. 30 menit pertama jadi naga dan berakhir menjadi cacing. Padahal pada El Clasico ini Persija tampil bener-bener sangat dominan, tapi kayaknya mereka lupa siapa lawannya, yang sepertinya harus segera menyiapkan konvoy di Bandung, boy. Peluang back to back depan mata nih, bos. Karena pasalnya pada El Clasico, Persib Bandung kembali menang atas Persija. Terlalu ambisius sekali Mauricio Sousa, kagak bohong gua. Dan jujur pertandingan tadi bener-bener seru parah. Makanya langsung aja, mari kita bahas, boy. Wasit Uzbekistan baru aja tiup fluid untuk kick off dimulai. Si Macan langsung tampil ngegas. King Persib lumayan kalang kabut di awal-awal tuh. Bahkan Persija sempat unggul duluan melalui kaki dari seorang Aladin yang menurut gue tampil sangat baik di pertandingan kali ini. Tapi kayaknya terlalu cepat selebrasinya Aladin lawan MT King remontada itu. Dimana taktik seperti ini justru yang sangat disukai oleh seorang Bojan Hodak, meninggalkan banyak ruang di belakang, bikin kesalahan sendiri pula, dan dihukum oleh Adam Alis yang tampil sangat keren di pertandingan kali ini. Tapi kalau ngomongin keren-keren, boy, buat lu pada yang pengen tampil kece dan keren kayak gua, langsung aja lu kepoin si Green Light, boy. Tentunya bisa bikin lu keren parah dan ganteng maksimal sekeren pertandingan hari ini. Langsung aja lu cek Green Light ya, boy. Kemenangan Persib ini bukan sekedar kemenangan biasa, boy. Kayaknya mereka menunjukkan rival mereka udah Borneo, sekarang udah bukan Persija lagi nih. Kandang tandang Persija tunduk, bos. Dan kejelian Bojan Hodak gue bener-bener sangat apresiasi sekali. Doi tahu Kakang kurang maksimal, langsung ditarik. Doi tahu si Lucho berpotensi kena second yellow, langsung ditarik juga. Yang masuk Deddy Kusnandar pula tuh. Dan kekalahan Persija kali ini menutup musim Persija untuk gak bisa juara di musim ini. Dan kalau Borneo besok menang, Persija juga gak bisa finish di peringkat kedua. Dan seharusnya pelatih-pelatih di Super League Ang belajar dari match ini. Kayaknya berkali-kali gue bilang bermain menyerang tidak efektif sekali di liga ini, bos. Dan andai Borneo besok tidak menang, konvoy juara 3 kali berturut-turut sudah di depan mata. Dan gue sebagai El Pundit NPC netral ini terbuka banget saya nih kalau mau diundang nih. So kalau menurut kalian gimana nih, boy? Coba tulis di bawah ya. Terima kasih banyak pada Faust. Bye. Karena udah tahu bahwa Persija akan lawan Persib. Dari Jojo Hari kan jadwalnya kan sama Elik udah dirilis. Harusnya udah diukur juga nih sama pihak kepolisian. Kalau resiko semua resiko ada gitu ya. Lu kamar mandi jatuh aja resiko. Bener. Kan? Jadi itu yang sederhana gitu. Apalagi di pertandingan sepak bola gitu. Menariknya ketika laga Persija gagal digelar di GBK di hari bersamaan tuh di hari Minggu tanggal 10 Mei ada salah satu ormas lah yang merayakan hari ulang tahun ke-10-nya di Istora. Itu pasti mereka juga butuh izin keramaian pasti. Apapun hasilnya gitu, minimal menurut gue mereka bisa mengganjal Persib di laga itu, membuat Persib nggak menang aja. Buat Persija itu kemenangan sendiri. Walaupun menangnya memang Persib nggak pernah gede atau jarang gede lah, 1-0, 2-1, 1-0, 1-0. Pernah 4 beruntun 1-0 kalau nggak salah. Yang akhirnya Boboto protes kan. Nah, gue bingung juga Boboto nih mau lihat skor apa menang sih. Persib itu banyak buang peluang dari peluang ke konversi gol juga Persib banyak buang-buang peluang. Untungnya hasil akhirnya menang gitu. Kalau Persija buang-buang peluang hasil akhirnya ketahan. Kalian tahu gak sih sikap Sengkuni seperti apa? Sengkuni adalah licik atau manipulatif, suka menggiring opini, provokator, suka mengadu domba, dan memutarbalikkan fakta. Yang terjadi saat ini, hubungan antara Bandung dan Surabaya, mereka sedang mengsengkunikan diri. Seolah-olah yang melakukan provokasi, yang menggiring opini, yang mengadu domba, dan memutarbalikkan fakta itu dari Bandung. Tapi, pada faktanya, merekalah yang melakukannya. Sejauh ini, dari Bandung tidak pernah ada balasan apapun yang dilakukan oleh mereka terhadap kita. Dan mereka menganggap kita lemah, kita tidak membalas karena kita masih menjaga amanat dan pesan moral dari para pendahulu kita. Para pendahulu kita berpesan agar hubungan antara Surabaya dan Bandung tetap dijaga. Mereka menyebutkan bahwa dari Bandunglah awal mula gesekan ini terjadi. Ini dari versi saya ya, dan saya cukup mengikuti ketika gesekan ini dimulai. Pada pertemuan Persebaya versus Persib digelar di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik pada tepatnya hari Senin tanggal 13 Maret tahun 2023. Pada saat itu, Persib tertinggal 2-1 sebelum pertandingan berakhir, akan tetapi di menit 83 lahir dari gol David da Silva. Pada saat itu skor menjadi sama. Nah, dilihat dari salah satu tribun terjadi si war yang cukup hangat antara Surabaya dan Bandung. Tetapi kita masih menyikapi hal itu hal biasa dan kita juga menyikapinya masa sih sama saudara setegang itu. Nah, pada tanggal 19 Maret tahun 2023, seminggu sesudah match, kita mendengar ada pertemuan antar frame Bandung dan Surabaya di Sleman dan hasilnya dari Bandung menang dengan 1 menit.
Mungkin saja rasa gengsi tersebut dimulai dari situ dan terjadi perdebatan hangat di sosial media. Nextnya, kita semua sudah tahu lah ya dari pihak Surabaya ketika di Bandung ada kejadian yang kurang mengenakan. Dan betul itu tidak pernah dibenarkan oleh kita dan kita juga sama marah kepada orang tersebut ketika melakukan hal tersebut kepada teman-teman Surabaya. Sesudah kejadian tersebut, dari pihak Surabaya menuntut agar pelaku diadili secara hukum dan mendapatkan sanksi sosial. Sehingga dari mereka tersulut emosi dan lebih parahnya semua organisasi yang ada di Bandung terkena rasis abis-abisan di sosial media. Padahal yang sebenarnya terjadi yang mereka tuntut kepada kita, pelaku sudah menjalankan proses hukum hingga sampai saat ini. Tetap saja mereka tidak puas hingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kemarin di Surabaya. Dengan munculnya sikap janji untuk sebuah kehormatan dari statement Viking Persib Club, saya pribadi sangat bangga dengan keputusan tersebut karena ini adalah karakter yang sesungguhnya di Bandung. Sekarang kita harus memperkuat slogan kabeh dulur karena emang dulur yang sesungguhnya adalah Bobotoh sendiri. Gimana ini? Mau kesel tapi yang kalah klub favorit. Mau ikhlas tapi kalahnya sama Persib. Lagian Persib kok kenapa Adam Alis kenapa jadi Ronaldinho Prime? Di situ kenapa jadi Ronaldinho Prime? Licin banget. Setiap peluang bisa bahaya dan bisa gol. Teja juga kenapa gawangnya kayak pakai dukun, susah banget ditembus. Tapi terlepas dari apapun yang terjadi, kalau kita lihat sepak bolanya memang jujur ya Persib layak menang. Persib layak menang dan Persija memang harus bebenah dari berbagai lini lah. Udah ya, Macan nih harus bangun, harus sadar, harus kembali menjadi macan. Ya, udah fokus aja sama pertandingan-pertandingan berikutnya. Sembari berbenah. Dan sekali lagi selamat buat Persib, buat Persija, ayo bangun ya. Persija udah kalah nih, jangan sampai Barcelona kalah. Kalau Barcelona kalah double kill, gue nggak tahu ngapain gue seminggu ke depan ya. Ayo please Barcelona, please. Serius loh, kita bisa belajar banget dari Bobotoh dan manajemen Persib dalam hidup bernegara. Kenapa Persib bisa jaya seperti sekarang itu nggak serta-merta, itu karena cerewetnya Bobotoh Persib terhadap manajemennya. Apalagi kalau udah lihat klub Persib ini udah nggak baik-baik aja. Wah, Bobotoh tuh cerewet banget dan hebatnya manajemen itu nggak tutup telinga. Mereka juga mau dengerin apa yang dikatakan oleh Bobotoh Persibnya. Dan yang jelas manajemen itu sebagai pengambil keputusan nggak langsung menganggap Bobotoh itu sebagai musuh gitu. Orang-orang yang mengkritik itu nggak dianggap sebagai musuh dan itu keren banget. Kalian ingat kan pas tahun 2023 tuh gimana Luis Milla di 3 pertandingan awal itu mainnya jelek banget Persib dan Bobotoh itu wah cerewet ke manajemen. Akhirnya kan manajemen ngeganti Luis Milla dengan pelatih Bojan yang sekarang dan Persib sekarang jaya kan. Gimana nih para pengambil kebijakan, mau nggak belajar dari manajemen Persib dan Bobotohnya? Mau dong. Lengkap guys pemberitaan kita guys. Udah lengkap. Aduh, banyak buang-buang peluang. Mas Doni kasihan banget ya guys ya. Dia kayak ngacak-ngacak pertahanan lawan sendirian. Lengkap dengan pemberitaan kita. Udah hari patah hati ini buat Jackmania hari ini. Udah lengkap banget guys. Thank you buat semuanya. Yang penting mau kalah mau menang tetap support Persija sampai kapanpun. Banyak-banyak diperbaiki aja lah. Banyak banget yang buang-buang peluang. Oke, thank you semuanya untuk hari ini. Yang pulang dari Samarinda, kawan-kawan gue hati-hati ya. Thank you, salam Jackmania. Okay, so nobody won the competition. Sorry guys, but 4 people guessed Adam Alis Persib 2-1, and so I am going to give you 50,000. So DM me and I'll get it transferred to you now.
Enjoy nasi goreng. Ayo Persib. 2 more games. Come on. Hari ini sih Coach Boyan sih kembali ngajarin Souza kalau emang mau menangin pertandingan sih nggak harus selalu dengan menyerang. Kalau kita mau compare antara Boyan dan juga Souza, Boyan itu awal musim tuh emang fokus bangun tim dari lini belakang yang kokoh dan juga lini tengah untuk bisa pegang kontrol. Sedangkan Persija, Souza itu bangun Persija tuh dengan tim yang super kenceng sehingga rawan banget kalau kena transisi. Pilihan pemainnya juga gue rasa banyak yang nggak on point. Hari ini sih gue up close banget untuk pemain lokal seperti Dimitri, Rehan Hanan, Excel semua bermain bagus. Justru malah pemain asingnya menurut gue berantakan di match tadi. Gue tuh jadi tertarik untuk bahas Persija gitu. Karena kalau gue bahas Persib sebenarnya mainnya juga dari musim lalu gitu-gitu aja. Permainannya sih lebih efektif dan tahu banget caranya menang gitu. Karena bagi gue, fuck you lah, apalah artinya sepak bola indah kalau endingnya tuh lo nggak bisa angkat trofi. Persija nggak punya pelatih kayak Persib sih bang, sama pemain tengah kayak Beckham. Kalau dia punya dulu itu menurut gue udah cukup sih. Ini jadi The Jack pusing banget ya. Pusing bang, pusing tuh kepala gue nggak mau pala ayam bang. Banyak keluhan gitu ya. Keluhan bang, aduh pusing Apalagi bang. kalau mau lihat Persib juara nih, kalau lihat Wah, hat-trick, aduh makin kepanasan pusing gue. lagi nih. Makin kepanasan. Iya, 3 kali loh. Gue kalau Persib juara. Bojan terpindah ke Persija gimana? Wah gila, gue terima banget gila. Yang bagus Dia cerdas banget bang. Maksudnya dibanding Gue suka banget sama Boyan. Dari Boyan waktu pernah mengejabat di Persib tuh dia pinter bang. Soalnya di Kroasia sih dulu. Dia dulu Kroasia, Malaysia juga. Wah dia cerdas sih menurut gue. Track recordnya sih gokil sih, dia gokil. Persib tuh bisa juara karena Boyan. Gue akuin iya bang, kayak karena Boyan. Iya dari awal. Dari awal dia bisa sampai hat-trick. Kalau beneran hat-trick ya, Boyan tuh pinter banget bang. Sekarang kita udah, sekarang Persija udah Persib udah kehilangan DDS, David Da Silva, Ciro. Dirombak semua, tapi masih bisa. Gila Boyan tuh pinter dalam segala hal sih menurut gua. Asistennya juga dia pinter banget tuh, aduh. Kalau Persib kan emang kayaknya dirombak dari awal ya. Kalau Persija kayaknya dia kayak menambah amunisi doang. Iya, benar, setuju. Dari awal ngeliatnya. Nambah amunisi tapi kalau menurut gua ya masih kurang sih. Masih kurang, walaupun udah lumayan naik peringkat tadinya peringkat 7 kan, tahun kemana sekarang kita peringkat 3. Kompakannya sih kalau ngeliat ya. Maksudnya secara individual, kalau mereka individual nih, misalnya 1 lawan 1, oke Persija. Tapi kalau kolektivitas timnya tuh masih, mesti ngumpan ke sana, ternyata beda. Iya benar. Persija nggak punya pelatih kayak Persib sih bang, sama pemain tengah kayak Beckham. Kalau dia punya dulu itu menurut gua udah cukup sih. Bukan tengil, skill Tengil juga gua butuh sih. Skill boleh, skill ada, ya nggak masalah. Iya gitu, benar, ya kan? setuju.